Pemirsa, Indonesia masih rawan terkena serangan siber. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara telah mendeteksi 1,6 miliar anomali traffic atau serangan siber dengan berbagai kategori. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada lebih dari 1,6 miliar kasus terkait traffic serangan cyber yang masuk ke Indonesia sepanjang periode 2021. Serangan cyber ini diketahui dari hasil monitoring dan identifikasi selama 24 jam melalui National Security Operation Center. Serangan ini dideteksi berjenis malware, aktivitas trojan, dan information gathering atau pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan. Ancaman perang cyber menjadi hal yang harus diwaspadai karena menyerang sisi elektronik dan informasi data rahasia seseorang. Baik, untuk mengetahui seperti apa penyebab masifnya serangan siber di Indonesia, saat ini kami telah terhubung langsung dengan Dr. Pratama Persada, selaku Chairman Communication and Information System Security Research Center. Selamat siang Pak Pratama, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Andre, baik, alhamdulillah. Baik, ini menurut BSN dari negara kita ini mengalami serangan siber sejumlah 1,6 miliar lebih. Apa sebetulnya yang bisa Anda lihat dari fenomena kita saat ini? Apa yang perlu dievaluasi dari sistem malware dan juga IT kita? Begini, sebenarnya kalau jumlah serangan atau anomali traffic itu ya wajar sih, ketika suatu negara ini memiliki dampak digital ekonomi yang cukup bagus, biasanya menjadi target hacker gitu. Nah, yang jadi masalah adalah dari 1,6 miliar serangan tersebut, ada berapa yang teretas, ada berapa yang jebol, itu yang jadi masalah. Karena ada juga serangannya lebih banyak, tapi yang terjebol lebih sedikit. Nah, di Indonesia ini kan agak unik ya, walaupun kita ini dalam posisi Global Cyber Security Index gitu, peringkat satu negara dalam keamanan cyber yang kita lumayan bagus, kita sekarang peringkat ke-24 dari 160 negara gitu. Dari tahun 2018 dulu kita peringkat ke-40, kita naik ke 24. Tetapi yang jadi masalah adalah keamanan cybernya malah anjlok gitu. Terbukti kemarin di bulan Januari aja ada 3 instansi pemerintah yang dihack, belum lagi instansi swasta gitu. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Saya pikir cukup banyak problem yang harus dipecahkan ya Mas ya gitu. Terutama masalah teknologi, kemudian masalah SDM dan masalah kebijakan. Nah, ini hal yang sebenarnya tidak susah gitu, tidak susah untuk dilakukan, tetapi orang tidak mau melakukan, tidak jadi pelajaran gitu. Banyak sekali lembaga-lembaga baik institusi pemerintah ataupun swasta yang jelas-jelas diretas dan datanya bocor. Bahkan BPJS Kesehatan itu menjadi the biggest data breach in the world tahun 2021 gitu. Jadi Indonesia terkenal karena ada kebocoran data gitu kan. Nah, ini tidak dijadikan belajar. Sehingga apa? Sehingga banyak institusi lain yang akhirnya ikut-ikutan bocor. Kemarin terakhir juga ada Bank Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara pun juga diretas begitu. Padahal apa? Standarnya ada, teknologinya itu ada. Tinggal dipilih bagaimana memilih teknologi yang benar. SDM-nya ada harusnya gitu, tapi tidak di-upgrade, tidak dipilih orang memiliki kompetensi dan lain-lain gitu. Kemudian masalah policy dan kebijakan. Pimpinan ketika tahu bahwa cyber security itu penting, harusnya memiliki komitmen yang menyeluruh, bukan hanya nyuruh untuk ngamaninnya hanya orang IT gitu, tapi juga seluruh staff SDM dalam satu organisasi itu juga bertanggung jawab terhadap kawan IT, minimal menjaga dirinya lah supaya dia tidak menjadi pintu masuk dari para hacker ini, karena kebanyakan karena orang-orang ini tidak tahu, tidak memiliki edukasi yang cukup, tidak memiliki literasi digital yang cukup, akhirnya apa? Mereka menjadi pintu masuk gitu. Contohnya di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu hackernya bisa masuk karena ada satu orang yang dia lengah gitu sehingga kena phishing dan akhirnya masuk ke dalam sistem Bank Indonesia gitu. Kemudian regulasi, nah ini yang menurut saya agak susah nih. Kalau yang 3 tadi karena internal agak lebih mudah lah. Kalau regulasi ini agak susah, kenapa? Karena di Indonesia ini kita belum punya suatu aturan undang-undang yang bisa menjamin perlindungan data pribadi begitu. Kita ada undang-undang ITE, tapi yang dijerat itu adalah si hackernya atau si peretasnya. Ada pasal 30 ayat 1, 2, 3 gitu. Kalau ada orang melakukan akses ilegal gitu tanpa izin gitu ke sistemnya orang, itu bisa kena hukuman 8 tahun sampai denda 1 miliar gitu. Tapi hacker yang profesional susah sekali untuk dikejar.
Oleh karena itu, cara paling bagus apa? Cara yang paling bagus adalah kita mengamankan sistem kita secara maksimal. Yang jadi masalah adalah di Indonesia ini tidak ada hukuman yang cukup berat ketika satu organisasi, institusi, atau kita nyebutnya penyelenggara sistem elektronik, ketika mereka tidak mengamankan sistemnya dengan baik, begitu. Akhirnya terjadi kebocoran. Padahal kalau mereka mengamankan dengan baik, ya harusnya tidak terjadi kebocoran gitu. Kalaupun terjadi peretasan, datanya tidak bocor karena diamankan dengan enkripsi gitu misalnya. Di Indonesia belum ada, Mas. Sehingga ketika terjadi kebocoran data, terjadi peretasan, organisasi yang terkena, yang jadi korban ini mereka santai-santai saja. Tidak ada dampak hukum. Bandingkan dengan misalkan di Eropa. Di sana ada General Data Protection Regulation. Yang kalau saja ada satu penyelenggara sistem elektronik yang membocorkan satu saja data orang Eropa, itu dendanya bisa sampai 20 juta euro, bayangkan. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk mengamankan sistemnya. Nah, di Indonesia ini karena tidak ada hukuman yang berat, akhirnya mereka santai-santai saja. Padahal peretasan itu kebanyakan bukan karena si hacker yang jago, walaupun ada hacker yang jago ya gitu. Tapi di Indonesia lebih banyak peretasan dilakukan karena sistem yang sangat lemah. Sehingga anak SD aja, jangan anak SD lah, SMP lah gitu, lulusan SMP aja, dia bisa download tools hacking gitu, dia bisa melakukan peretasan. Contohnya misalkan data e-hack dari Kementerian Kesehatan. Itu anak kemarin sore aja download tools, dia bisa melakukan peretasan. Gitu Mas Hendro. Baik, jadi sanksi tegas ataupun hukuman tidak hanya dilakukan bagi para pelaku, namun juga bagi institusi ataupun sebuah lembaga ya, agar mereka pun juga bisa lebih aware, bisa lebih waspada untuk menjaga data-data dari perusahaan tersebut. Betul. Ilustrasinya gini Mas Hendro, misalkan ini ada pegadaian gitu ya, orang gade emas, nitipin emas, komputer, laptop, lain-lain begitu. Wah ini gedungnya kuat nih, kemudian pintunya dari pintu baja, tetapi dia gemboknya pakai tali rafia. Jadi begitu ada rampok lewat, yang lihat loh ini kok ada digembok pakai tali rafia gitu. Dipotong aja dia bisa, begitu dibuka semua datanya diambil gitu. Padahal kalau digembok pakai gembok baja yang kira-kira orang mikir ini nggak akan bisa dibuka, hacker nggak akan masuk. Kalaupun masuk dia nggak akan bisa masuk gitu. Ya si perampoknya ini salah, tetapi yang nyimpen data itu, pegadaian itu juga salah gitu. Dan kebanyakan yang terjadi itu mereka kayak gitu, pengamanannya sangat lemah sekali. Itulah mengapa kita perlu punya satu regulasi lagi gitu, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih deadlock. Gitu, Mas Andrew. Baik, jadi harus ada sebuah regulasi yang baru lagi ya untuk bisa menebalkan sistem siber ini. Lalu yang menjadi perhatian saya, yang menarik juga, ini ada lembaga pemerintahan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, yang juga malah terkena peretasan. Ini sebetulnya badan yang mencegah potensi adanya serangan siber, namun malah justru teretas. Bagaimana sebetulnya Anda melihat ini? Apakah sebetulnya regulasi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pratama itu juga harus langsung direalisasikan ke BSSN ini agar ia lebih tebal lagi sistem di dalamnya? Ya begini, pasti ada excuse ya. Misalkan dokter itu bisa sakit nggak sih gitu. Dokter itu kan bisa sakit juga, bisa diobati juga gitu. Nah mungkin sama juga BSSN karena tidak gini Mas Andrew, tidak ada satu sistem pun di dunia ini gitu yang dia bisa benar-benar 100% aman gitu. Jadi pasti ada celah di sana karena perkembangan teknologi hackers, perkembangan teknologi komputer dan lain-lain menyebabkan orang itu menemukan celah-celah baru gitu. Nah kebetulan saat itu Badan Siber dan Sandi Negara mungkin sedang belum mengupdate sistemnya lah dan lain-lain, akhirnya bisa diretas gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak percaya sama Badan Siber dan Sandi Negara, ya jangan gitu. Karena BSSN kan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengamankan cyber yang ada di Indonesia begitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya banyak sekali institusi pemerintah yang teretas gitu. Di tahun 2021 aja ada banyak sekali, ada Polri, kemudian ada BPJS Kesehatan, ada BRI Life, ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada 10 kementerian lembaga di Indonesia yang diretas oleh Mustang Panda, grup hacker dari Cina gitu. Salah satunya ada Badan Intelijen Negara gitu. Kemudian ada Bank Indonesia, ada Bank Jatim, Dirjen Pajak, anak perusahaan Pertamina gitu. Banyak sekali kalau kita sebutkan begitu. Nah, apakah mereka tidak tahu masalah security? Ya tahu sebenarnya gitu. Apakah mereka tidak tahu bagaimana standar mengamankan sistem informasi yang mereka miliki? Ya tahu sebenarnya, karena banyak sekali standar keamanan. Ada
ISO 27001, ada COVID, ada sistem keamanan manajemen informasi yang dibuat oleh Badan Siber Instansi Negara. Untuk pemerintah ada sistem pemerintahan berbasis elektronik begitu. Yang jadi masalah adalah mereka mau nggak menerapkan itu gitu. Mereka merasa nggak bahwa keamanan cyber itu priority gitu. Kan kesana nih Mas Andrew gitu. Aturannya ada, kemudian tinggal diterapkan, standarnya ada gitu. Loh, kenapa kok Anda tidak mau menerapkan itu semua? Akhirnya balik lagi, kenapa kok dia tidak mau menerapkan itu? Karena kalau mereka tidak menerapkan dan terjadi kebocoran, nggak ada hukuman untuk mereka. Kalau yang ada saat ini, hukuman yang ada itu, kalau saya bilang adalah hukumannya anak SD gitu. Ada peraturan pemerintah nomor 71 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Kemudian ada peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Tapi hukumannya itu, yang pertama itu adalah peringatan lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga dihentikan sementara kalau terjadi kebocoran gitu. Yang keempat diumumkan di platform online gitu. Tapi sampai saat ini paling sampai nomor 2 aja. Dan investigasi yang ada gitu, coba kita bayangkan, kebocoran Tokopedia ada 91 juta data masyarakat yang bocor, kemudian Bhinneka, kemudian Bukalapak, BPJS Kesehatan, Polri, kemudian BRI Live, ada ratusan juta warga Indonesia yang sudah bocor di internet itu. Tapi ada nggak sanksi buat mereka? Nggak ada. Mereka Kominfo, Cybercrime Mabes Polri, kemudian Badan Siber Instansi Negara, itu melakukan investigasi bersama, melakukan audit digital forensik gitu. Tapi sampai saat ini ada nggak satupun lembaga yang diumumkan bagaimana prosesnya, apa yang terjadi, data apa saja yang bocor, apa konsekuensinya untuk masyarakat, bagaimana dengan data masyarakat yang bocor, apa hukuman untuk penyelenggara sistem elektronik yang jelas-jelas mereka gitu karena kelalaiannya terjadi kebocoran data. Nggak ada, Mas. Ini kayak hilang ditelan bumi gitu. Dan ini dianggap bahwa ya sudah, kalau terjadi kebocoran data, akhirnya mereka play victim gitu. Mereka merasa bahwa mereka sudah korban. Padahal enggak dong, salah dong. Anda sudah dapat untung dari data masyarakat. Harusnya kewajiban Anda untuk mengamankan itu. Nah, di Indonesia ini nggak ada tuh Mas kayak itu gitu. Baik, terima kasih. Kita harapkan pemerintah memperbaiki berbagai regulasi dalam sistem keamanan dan setiap perusahaan, setiap kita juga terus lebih waspada, lebih aware lagi terkait dengan data-data pribadi untuk bisa mencegah serangan siber dari berbagai belahan manapun. Terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas Andrew, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa.